Stigma itu kan cap buruk. Terus kenapa sih Indonesia tanpa stigma? Selamat datang di channel ini. Ini siaran perdana ya. Dan saya supir tembaknya. Nama channel ini Indonesia Tanpa Stigma. Waktu diobrolin Indonesia Tanpa Stigma itu perlu nggak ya disingkat jadi ITS gitu. Tapi kemudian obrolan jadi berlanjut, nggak perlulah, mending apa adanya aja. Kenapa? Karena kalau semua serba disingkat, di Indonesia ini udah terlalu banyak singkatan, Pak. Setuju nggak, Pak? Ya, Pak ya? Setuju. Jadi kita sepakati saja channel ini Indonesia Tanpa Stigma. Ini channel yang memang dirancang untuk jadi ruang percakapan. Percakapan itu bisa penting, bisa nggak penting, bisa juga hal sepele, bisa juga hal yang sebetulnya buat orang lain nggak relevan, tapi kalau dicari-cari pasti ada relevansinya karena orang katanya sangat menyukai obrolan. Obrolan pasti ada dong topiknya. Saya masih pengen ngomong dulu soal singkatan. Singkatan itu saking penuhnya di dunia, di Indonesia terutama. Saya tadi mau ke studio ini aja, ada rambu lalu lintas, tulisannya belok kiri mengikuti APILL. Hafal, saudara? Apa itu APILL? Apa tuh? Naon sok APILL? A-na alat, Ah, P-na penunjuk, ah. I-na Dunia atau Indonesia tuh loba pisan singkatan. Indonesia banyak banget singkatan. APILL, alat penunjuk isyarat lalu lintas. Kurang tapi benar. Kabayang tuh, kita sehari-hari bilang itu lampu stopan. Lampu stopan, tapi saking demennya kita sama singkatan jadi Tapi lampu stopan orang Jakarta nggak ngerti. lampu merah. Lampu merah. Lampu merah. Ada bahasa keseharian. Nah, Indonesia Tanpa Stigma itu pingin membiasakan sesuatu itu jadi mudah dicerna. Nah, maka udahlah, nggak perlu pakai singkatan. Jadi kita sebut saja kanal ini kanal Indonesia Tanpa Stigma. Teman-teman RC semuanya, kita nggak akan ngomong soal alat lalu lintas, kita ngomongin stigma. Stigma kalau kata orang secara sederhana itu cap buruk lah. Hal yang dilekatkan oleh pihak lain pada pihak lainnya, tapi buruk, tapi goreng, tapi jelek. Saya pengen ngobrol di sebelah kanan saya nih, ada Aditya Taslim, baheula mah Gimbal, disebutnya Adit Gimbal, bekena teh di Bandung mah disebutnya Adit saja nya, Aditnya. Ya. Dit, sehat Dit, sehat. Sehat. Sebelah kiri si baju merah. Si baju merah. Janjian kode. Si baju merah. Sampai lepas. Si baju merah. Ardani Surya Dharma. Teman-teman biasa manggil dia Acil. Cil, selamat siang Cil. Selamat siang. Sehat. Kita akan ngomongin stigma. Nah, orang umumnya ngomong stigma itu kan cap buruk. Terus kenapa sih Indonesia tanpa stigma? Apa sih yang harus dilawan dari stigma itu sehingga kok kita pengen menghilangkan stigma? Apa itu stigma sebetulnya? Secara umum. Stigma itu tidak ada bentuknya. Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Oh, bentuk. Zat. Tidak bisa dilihat. Dan, Tidak kasat mata. Oke. dan kadang-kadang juga yang banyak orang nggak sadari, stigma itu datangnya cukup besar dari diri sendiri. Jadi kalau mau ngomong resmi, stigma itu biasanya kalau pendekatan resmi-resmian cenah itu rek heureuy, rek resmi. Ya bisa ngomong ke nu serius tapi nya tongkang ieu teuing atuh tong. Iya guys, iya kan seetik serius. Oke. Jadi stigma teh dua. Ada stigma yang simpel nama, ada stigma yang dilakukan oleh orang lain atau dari pihak luar dari diri kita sendiri, ada juga stigma yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Dua tapi dia nggak perlu kelihatan. dipahami. Terkatingali, tidak ada bentuknya. Yang dilekatkan itu tuh buruk pokoknya. Biasanya persepsi negatif ya. Kalau misalnya dari diri sendiri merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya tidak berharga, atau dia malu, atau dia merasa bersalah. Itu berarti orang menstigma dirinya sendiri. Ya, dan kadang-kadang kita berpikir orang lain menstigma kita. Padahal itu sebenarnya ada di sini. Karena kan stigma itu kan persepsi.
persepsi itu akan sangat sulit dibuktikan karena biasanya semuanya nggak keluar dari isi kepala gitu. Orang namanya si Acil pakai baju berem gitu sih, ngewa tuh. Jika bondon gitu ya. Nah, tapi itu nggak keluar dari sini. Bondon di bondon. Nggak keluar dari sini, dan kalau udah terucapkan dan sudah ini kan dalam sebuah tindakan, aksi atau tindakan, itu udah bukan stigma lagi. Itu apa? Diskriminasi. Artinya udah lebih jauh dari stigma kan? Ya, itu udah melakukan sebuah tindakan berdasarkan perbedaan atas banyak hal ya, bisa ras, agama, warna kulit, status ekonomi, termasuk status kesehatan. Dan dalam kasus ini ya kita fokusnya banyaknya kan di status kesehatan HIV-nya. Semoga saya dapat jawaban yang berbeda teman-teman dari si baju merah. Asik. Kalau bicara stigma sih buat saya sendiri sih lebih banyak pada lebih banyak diakibatkan oleh ketidaktahuan. Ketidaktahuan terhadap satu isu, sehingga pikirannya menjadi sesuatu hal yang negatif. Tapi kadang hal yang positif pun itu akan bisa menjadikan negatif saat kemudian orang itu berpikiran negatif. Contohnya misalnya sekarang kan banyak, kalau tadi bicara dari diri sendiri, banyak orang akhirnya menyebutkan, tadinya awalnya mencoba berbangga dengan kondisinya. Misalnya apa ya? Nih, gua orang yang positif. Positif apa? Positif misalnya orang dengan HIV positif misalnya. Misalnya kan mencoba berbangga, tapi secara afirmasi lah, kelamaan disebut, akhirnya beberapa pengetahuan timbul, ada ada hal-hal negatif yang muncul, kemudian akhirnya kalau orang positif sebenarnya cuma terbatas ini, akhirnya melimitasi diri sendiri. Itu yang kemudian terkungkung di dalam, saya sering bilang, politik identitas. Jadi ini satu hal yang tadinya pengen berusaha membanggakan, mencoba mengencourage, mengangkat keberanian dengan sebuah identitas, tapi yang muncul kemudian akhirnya berbalik menjadi sesuatu yang negatif. Ya politik identitas berat oke nya. Asa berat ya channel. Mantap kurangnya tadi tong ngajak si Acil. Ngajak si Acil mau bisa heureuy. Berat oke ya politik identitas ya dari si baju merah ya. Nah, tapi walau gimana pun tadi kau bilang kan diawali dari ketidaktahuan. Ya. Artinya kan stigma itu tidak disengaja dong. Betul. Tidak disengaja. Tidak disengaja. Terus kenapa orang memasalahkan itu? Bukankah ketidaktahuan itu bukan satu dosa? Dipermasalahkan saat tadi kata Adit, setelah muncul perilaku. Oke. Kalau kemudian terjadi diskriminasi, Jadi tindakan ya? Nah, jadi tindakan itu yang kemudian mengganggu hak-hak orang lain kan. Dalam semua permasalahan akan selalu ada stigma gitu. Ya orang miskin, orang nggak mampu, atau tadi yang tadi bilang warna kulit dan lain-lain. Selama itu tidak menjadi sebuah tindakan yang mendiskriminasi, itu yang kemudian akan jadi permasalahan. Lu pernah menstigma seseorang nggak, Cil? Pernah. Atau sekelompok? Pernah. Apa? Misalnya ada kelompok rombongan anak motor, geng motor. Anda juga naik motor ya? Iya. Padahal saya naik motor. Motor badak. Padahal saya naik motor. Saya naik motor. Tapi begitu ngeliat kelompok motor yang rame-rame, wah geng motor. Padahal belum tentu, siapa tahu lagi iring-iringan. Kita nggak kenal. Saya belum nanya, Mas kayak ngapain rame-rame? Pas ditanya, oh saya lagi iring-iringan. Oh bukan geng motor ternyata. Cuma yang lagi touring misalnya. Ya, misalnya. Atau itu yang dimaksud itu stereotip bukan sih? Macam ya, ada stereotip juga pasti akan jadi salah satu faktor ya. Faktor yang menyebabkan orang memberikan cap lah gitu ya, atau enggak label lah, pelabelan. Pasti akan ada stereotip yang ikut melekat. Tapi saya juga sepakat ya, ditambah lagi dengan ketidaktahuan, kurangnya informasi, menambah parah si pelabelan tadi, si cap buruk tadi. Kalau kita ngelihat iringan-iringan motor,
yang langsung ada di kepala itu terutama Kota Bandung ya, di geng motor. Padahal kita belum tahu, padahal mungkin mereka iring-iringan mau menuju panti asuhan. Bakti sosial ya, misalnya. Karena itu ada stereotipnya kan ada. Tapi juga tidak terlepas dari mungkin atas kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan yang mungkin pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok yang serupa. Karena kan stereotip itu kan tidak datang begitu saja ya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan masyarakat secara umum jadi memiliki cara pandang itu. Tapi mungkin juga bisa berasal dari tipikal manusia yang sering kali judgmental, ngejudge orang sebelum kenal itu. Jadi ya meskipun ini orang yang berbeda kan, kalau tadi dibilang dari kelompok ini pernah melakukan sesuatu hal yang kemudian menjadi stereotip di situ. Ya karena manusia ini seringkali menghakimi gitu. Begitu melihat hal yang sama, padahal belum tentu melakukan hal yang sama. Padahal kelompok yang berbeda. Kelompok yang berbeda itu udah kemudian, oh orang ini begini, gitu. Kan kalau saya bayangin tadi yang level paling buruk itu kan justru diskriminasi karena udah pada tindakan kan, ya kan? Nah, jangan-jangan yang lebih benar adalah katakan aja Indonesia tanpa diskriminasi. Cuma kalau saya berpikirnya kalau misalkan kita hanya ingin mencapai Indonesia tanpa diskriminasi, kita nggak merubah pola pikir seseorang ya, tidak merubah sudut pandang seseorang. Radikal maksudnya. Dan itu tidak akan menjamin bahwa tidak akan ada perlakuan diskriminasi lagi. Contoh lah, ini kita ngomongin kejadian yang real aja. Dulu zaman-zaman awal-awal epidemi HIV ini mulai muncul secara dramatis ya. Saya bilang dramatis karena tiba-tiba meledak gitu di kalangan pengguna jarum suntik. Narkoba ya? Ya, narkoba, dan itu sekitar tahun 90 akhir 2000 awal ya. 2000 awal, dan beberapa tahun itu kan itu cukup dramatis tuh kenaikan angkanya. Dan fakta di lapangannya banyak sekali rumah sakit yang menolak. Atau bahkan ketika udah ada yang dirawat di sana sampai meninggal di sana, ada beberapa kasus yang kejadian alat-alat yang digunakan oleh almarhum dibakar. Nah, itu kan faktornya banyak hal ya. Nggak ada informasi, orang nggak tahu, dan ketakutan itu kan irasional ya. Sebenarnya kalau misalkan kita udah pelajari, ketakutan itu menjadi irasional, nggak masuk akal ketakutannya. Nah, kalau kita tidak merubah perspektif itu dan kita hanya meminta orang untuk tidak membakar kasur lagi, tapi dia masih berpikir bahwa orang ini membawa penyakit nanti dan penyakitnya perilakunya harus dibakar, terhadap hal yang lain akan terus terjadi. Mungkin nggak bakar kasur, tapi orang nggak boleh masuk. Oke. Berarti kan maksudnya kan radikal aja, sasar sampai di pikirannya kan. Itu kan yang harus diselesaikan dulu kan. Sejauh ini ya di Indonesia aja misalnya, atau nggak usah jauh-jauh lah, di Bandung aja, stigma paling kuat tuh biasanya diomongin orang pada hal apa sih? Pada persoalan apa sih? Banyak hal ya. Kalau tadi saya bilang kalau secara general ya banyak hal. Penyakit, perilaku, sesuatu hal yang berbeda dengan nilai masyarakat itu kemudian akan menimbulkan stigma tersendiri. Penyakit ya? Penyakit, perilaku, miskin, ketidakmampuan secara ekonomi. Jadi banyak hal sekali yang kemudian bisa menimbulkan stigma. Oke, saya kejar gini. Stigma pada kemiskinan, pada orang miskin katakan aja. Seperti apa contohnya? Mereka kan bilang orang miskin itu malas. Pantesan. Sering kan orang gini, orang di jalanan lihat tukang ngamen, masih kelihatan sehat lah, apa namanya, anak muda atau apa. Orang bilang aja pamalasan pisan lainnya digawe atau itu stigma. Salah bentuk stigma. Salah satu bentuk stigma. Kita kan nggak pernah tahu apakah dia nggak kerja karena memang kesempatan kerja tidak ada. Negara tidak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan. Atau dia selalu ditolak. Ketika melamar kerja gitu ya. Dia tidak bisa berpenampilan atau menunjukkan atau berbicara seperti orang yang diharapkan. Masyarakat yang diharapkan atau masyarakat yang dianggap ideal. Oke. Dan maksudnya, tapi saya nggak mau menggeneralisir, tidak mau bilang bahwa ini semua melakukan diskriminasi itu ya. Pasti ada aja 1-2
orang yang punya cara pikir yang bahasa halus kerennya mah out of the box lah ya, cara pikir yang berbeda gitu, yang inovatif, yang bener-bener inspiratif gitu. Kayak film inilah Will Smith, Lu mana? Pursuit of Oh, Happiness. happiness yang jeng budak litiknya. Yang dia apply kerja itu, dia pakai baju compang-camping, penuh chat segala macam karena dia baru keluar dari penjara sebelumnya kan, malamnya. Pada akhirnya dia keterima kerja, cuman di awalnya itu stigma itu benar-benar kelihatan. Dan walaupun ini film, tapi ini cerminan kejadian nyata di dunia kita. Dia merepresentasikan apa yang ada sehari-hari kan. Cuma kan kalau untuk dalam konteks ini kan untuk masalah ngelamar kerjanya happy ending lah ya. Dia keterima kerja karena ternyata si pemberi kerja itu orang-orang yang sangat inspiratif, yang benar-benar bisa melihat value. Nah, hal-hal yang kayak gini yang seringkali hanya kita temukan di TV atau di film. Dan mungkin itu salah satu tujuan dari pembuatan film juga pasti ada arah ke sana. Nilai-nilai itu yang untuk membangun nilai-nilai itu, dan tujuan membangun nilai-nilai itu kan untuk ya tadi perubahan radikal dari cara pandang seseorang, ya menghilangkan stigma. Acil sama Adit kan di Rumah Cemara nih. Terus upaya untuk membuat Indonesia tanpa stigma ini sejauh ini realistis nggak sih? Kalau bicara realistis, ini butuh jalan yang panjang. Jadi gini loh, kita pun mengakui bahwa mungkin masih ada dari beberapa internal di kita yang masih memiliki pola pikir yang masih dalam proses, dan kita kan hidup ini dalam proses, selalu dalam proses, akan selalu berkembang. Di awal mungkin karena basicnya Rumah Cemara adalah waktu dulu di isu HIV dan narkotika, mungkin di awal-awal hanya terbatas pada stigma terkait dengan HIV, stigma terkait dengan narkotika. Tapi itu kan harus berprogres. Ternyata banyak sekali secara sadar nggak sadar kita sendiri melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang miskin, terhadap masyarakat yang berbeda. Itu yang kemudian harus terus menjadi bahan diskusi untuk kemudian kita melalui perkembangan intelektual maupun spiritual. Itu sih. Tadi politik Berat, identitas, kan? tadi politik identitas, ini ya spiritual, terus nanti tadi intelektual, spiritual, Prim coret ya, udah jangan diajak lagi ya. liar kaura. Oke, tapi poinnya menarik. Artinya kan lebih inklusif sebetulnya kan, Ya, bukan cuma persoalan HIV, bukan cuma persoalan kesehatan, tapi tanpa sadar itu ada di wilayah yang lain, yang sehari-hari sekalipun. Nah, dalam soal HIV aja, stigmanya itu dalam bentuk apa saja sih yang biasanya ada? Yang utama, cuma kan balik kan, tadi stigma itu kan tidak berbentuk ya. Kita bisa menjelaskan tentang perilaku-perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh banyak pihak. Oh ya, perilakunya itu ya. Tapi nggak stigmanya aja ini, yang masih ada di kepala orang. Yang masih ada di kepala orang. Apa aja sih? Stigmanya masih terlepas dari kita udah lebih dari 30 tahun mengerjakan program HIV di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Bahwa pandangan terhadap orang dengan HIV itu adalah orang yang menjijikan, bisa dibilang gitu, atau yang menakutkan, itu masih ada. Memiliki perilaku negatif, atau enggak adalah orang tersebut memiliki moral yang buruk. Masih ada, bahkan di kota besar sekalipun masih ada. Itu kita Bandung juga? Iya, masih ada. Karena kami kan sering ya dapat DM-an di Instagram, message di Facebook, atau tiba-tiba ada yang nge-WA, entah dapat nomor dari mana. Beliau tinggal di kota besar, beliau dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Itu masih terjadi. Bahkan kan? keluarganya Di tahun 2020 itu masih terjadi. Dikeluarkan dari rumah, tidak dibiayai, atau alat makan masih dipisah-pisah, itu masih terjadi. Dikeluarkan dari pekerjaan. Itu udah sampai pada tindakan dong. Udah bukan di kepala lagi kan? Tapi kan awalnya berarti kan ada di kepala. Masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu dari keluarga sendiri. Ya, pemikiran bahwa orang yang terinfeksi dengan HIV ini udah dianggap pasti orang yang nggak bener. Dan ditambah lagi, apalagi kalau karena di Indonesia ini kan HIV ini kan terkonsentrasi di antara
populasi tertentu, bukan masyarakat umum. Beda tapi halnya dengan tanah Papua. Kalau tanah Papua itu lebih banyak di masyarakat umum, dan populasi ini justru adalah populasi yang sering kali mendapatkan stigma, mendapatkan stereotip, mendapatkan perilaku diskriminatif, sayangnya. Populasi mana aja itu? Ya, populasi yang berisiko itu populasi pengguna narkotika suntik, pekerja seks, laki-laki yang melakukan seks dengan laki-laki, dan transgender. Di mana salahnya orang memberikan stigma tadi? Pekerja seks, kan itu mah buruk. Ya itu makanya kalau kita hanya menggunakan satu kacamata, kita akan banyak orang akan bilang bahwa pekerjaan seks adalah pekerjaan yang tidak baik. Tapi kan di luar itu ada faktor-faktor lain yang harus kita lihat. Kita kan nggak bisa ngelihat ini sebuah rokok, kita hanya lihat dari satu sisi ini. Begitu ditanya bentuknya apa, ya bentuknya persegi panjang. Tapi kan kita harus melihat juga dari atas, dari ini, untuk melihat permasalahan secara kompleks. Kenapa orang bekerja seks? Penyebabnya, ya kan? Dan setiap orang pasti punya cerita. Setiap orang punya cerita. Pasti ada ceritanya, dan ceritanya itu yang seringkali tidak tersampaikan, atau orang udah terlebih dahulu punya stereotip sehingga tidak memberikan ruang untuk cerita itu gitu. Padahal kalau misalkan kita tahu dalamnya, detailnya, ceritanya seperti apa, mungkin pandangan orang akan berbeda. Mungkin orang masyarakat secara umum bisa lebih punya pandangan yang lebih manusiawi ya. Karena pada dasarnya kan semua ini mau dia pengguna narkoba, pekerja seks, atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, atau teman-teman waria, atau warga binaan yang tinggal di penjara, semuanya manusia. Nah, stigma kemudian lari menjadi diskriminasi, dan kemudian lari jadi sebuah tindakan yang katakan aja tadi ada contoh-contoh buat orang yang HIV, kemudian kasurnya dibakar misalnya, terus diusir dari rumah atau apa. Nah, kemudian tadi yang menarik kan hari ini masih terjadi, berarti tahun 2020 ini di kota besar sekalipun masih ada. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman, oleh Adit, oleh Acil, dan teman-teman yang lain di Rumah Asmara? Apakah kemudian ini jadi apa ya, nggak berhasil kerja-kerja ini? Ya, setiap kerja itu kan harus dilakukan evaluasi. Jadi mungkin penyampaian informasi yang dulu dilakukan harus ada perubahan, harus ada perubahan strategi dan lain-lain. Termasuk salah satunya ya, kita melakukan channel ini adalah merupakan bagian dari pendidikan masyarakat. Tapi saat ini orang bisa dapat informasi dari mana aja. Dan sebenarnya kalau dibilang gagal, saya tidak melihat itu sebuah kegagalan, tapi melihat itu sebagai sebuah bagian dari proses. Ya kan, bagaimana kemudian bisa terjadi sebenarnya ruang-ruang diskusi sehingga orang mulai mau mendiskusikan permasalahan ini. Kalau orang mau mendiskusikan permasalahan ini, tapi kan yang saya dengar gini, saya kenal beberapa wartawan yang sering nulis soal HIV, tapi kesulitan mereka adalah dia susah dapetin orang dengan HIV untuk bicara langsung. Bukan nggak ada, susah. Emang apa artinya kan masih ada kekhawatiran dari situ. Sementara tadi perlu ada ruang diskusi berarti bukan dengan orang yang anonim, berarti harus ada yang jelas orangnya. Nah itu teman-teman melihatnya gimana sih? Apa yang terjadi sebetulnya? Ya akan sangat sulit ya ketika secara budaya, secara politik, secara konstitusi, atau ada ketidakpastian bahwa keamanan, konfidensialitas, privacy, keselamatan itu akan dijamin. Akan sangat sulit bagi orang-orang yang selama ini selalu mendapatkan perilaku diskriminatif atau bahkan sampai ke tingkat kekerasan untuk berani keluar. Pada akhirnya yang berani keluar ya itu lagi kan.
Maksudnya ini kan gerakan yang harusnya dilakukan secara kolektif ya, bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua organisasi. Dan ini harus berjalan beriringan. Cuma sayangnya lingkungan yang kita tinggali saat ini tidak mendukung itu juga. Terlebih lagi 5 tahun terakhir lah. 5 tahun terakhir ini situasinya benar-benar bagaimana kemudian orang yang kerennya bahasanya hostile. Asik. Apalagi kemudian isu-isu terkait dengan pekerja seks, isu-isu terkait dengan narkotika, isu-isu terkait dengan LGBT itu dijadikan jualan politik. Ya, saat pemerintah kepala ada pilkada atau pilpres atau legislatif, kemudian semua orang menjadikan itu sebagai sebuah jualan politik, mereka anti untuk itu, untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Akhirnya kan masyarakat juga melihatnya kemudian ya ini memang perilaku negatif. Dan yang tadi saya bilang yang cuma ada di film kan, sebenarnya ada. Memang jumlahnya ada tidak tuh cukup di dunia banyak. nyata. Ada di Indonesia ada. pun banyak, tapi jumlahnya tidak cukup banyak. Dan sebenarnya kalau misalkan kita bisa merangkul mereka lah ya, bekerja sama dengan mereka, itu bisa, menurut saya bisa menimbulkan kerennya snowball effect. Asik. halus terelek kusi baju merah. Setuju nggak kalau saya sampaikan gini, kita memang saat ini hari ini hidup di dunia yang makin konservatif, bener nggak? Yang menarik adalah sebenarnya dari penelitian dari Geolicities, waktu itu pernah saya dapat bacanya. Saya dapat baca terkait ini. Memang di Indonesia sendiri ternyata masyarakat konservatif itu jauh lebih banyak saat ini. Tahun kemarin penelitiannya. Itu tentang apa sih penelitian? Memetakan kondisi sosial masyarakat Indonesia Terkait Di perkotaan atau di kota dan di ini di semua tempat daerah rural juga. terkait isu memang yang diangkat waktu itu isu kesehatan reproduksi. Tapi yang mereka mau lihat adalah bagaimana kondisi masyarakat Indonesia secara general. Oke. Nah, studi tadi kan pasti banyak tuh. Dan ya tadi katanya 3 dekade ini masih soal HIV ya. HIV ini udah terus diteliti dan seterusnya. Tapi hari ini tetap pertanyaan saya, hari ini stigma masih ada, perilaku diskriminatif masih ada. Lalu apa yang salah sebetulnya? Sampai begitunya. Pasti dong udah ada hasilnya. Pasti dong ada capaian-capaian. Capaian ada jelas. Kalau saya secara pribadi saya akan bilang ini, pendekatan penanggulangan yang dari dulu digunakan itu adalah pendekatan project, tanpa melakukan analisis sosial budaya di masyarakat terkecil yang ada di Indonesia. Jadi kemudian apakah itu implementatif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dari Indonesia, itu bisa dipertanyakan. Saya akan membandingkannya kayak gini. Berapa banyak sih saat ini kota di Indonesia yang merasa memiliki program penanggulangan HIV-nya itu sendiri? Berapa banyak? Lihatlah dari anggaran yang mereka keluarkan untuk program penanggulangan. kita punya peta, tapi petanya hanya sebagian. Yang sebagian itu di mana? Yang sisanya nggak pernah ada yang bikin. Nggak pernah ada yang bikin. Ya karena kita bikin petanya kan sesuai. Ya, kalau tadi dari sudut pandang Acil ya sesuai karena memang kebetulan ada project, ada dana. Oke. Artinya kan kalau nggak ada project, kita tidak pernah duduk gitu benar-benar melihat permasalahan yang ada di Indonesia ini apa, terlepas siapapun yang akan mendanai itu, dan seharusnya memang yang mendanai itu kan negara. Iya, bakal rada rumitnya. Emang negaramu ini sejauh ini memang belum peduli gitu, belum serius menangani ini, sampai kemudian kok masih, kalau saya bacaan saya tadi ngedengar ungkapan dari Acil maupun Adit, itu kan berarti apa ya? Dana itu masih mengandalkan proyek, dan proyek pada umumnya dana internasional. Negara ini gimana? Sederhana aja kalau kita mau nanya ini tuh, negara kita punya renstra nggak yang dibikin memang benar-benar terkait dengan kebutuhan negara kita sendiri, yang kemudian menutup bahwa ini oke, saya punya rencana strategis, ini akan didanai oleh
anggaran negara saya sendiri. Renstra yang terakhir saya ingat itu yang buat malah Komisi Penanggulangan AIDS Nasional untuk Renstra HIV. Itu bukan mewakili negara juga. Itu dibikin waktu itu karena kebutuhan administratif dari calon pemberi dana Global Fund. Pemerintah pasti akan menyangkal ini ya, karena mereka pasti akan bilang bahwa oh lihat aja anggaran APBN setiap tahun naik kok. Memang betul naik. Tapi pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini hanya terbatas di biomedis. Dan sebagian besar dari anggaran yang dikeluarkan oleh APBN itu untuk mengcover harga obat. Yang tambah lagi harga obatnya terlalu mahal gitu, dan kita adalah negara yang membeli obat dengan harga cukup termahal dunia. Berapa sih? Yang terakhir itu sampai ke satu orang itu 500 ribuan ya, padahal bisa ditekan setengahnya lah, bisa sampai 250 ribuan. Dan harga pasarnya jauh lebih murah. Kalau dari obrolan kita tadi kelihatan kan permasalahannya adalah permasalahan struktural yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di tidak adanya undang-undang yang melindungi, yang terjadi di bukan cuma sekedar biomedis. Bukan hanya sekedar masalah kesehatan ini. Karena ada, makanya sampai terjadi masyarakat menggerebek kos-kosan kan. Pembubaran paksa, penangkapan paksa, persekusi itu ya. Persekusi, kondom dijadikan alat bukti. Nah, itulah kita nggak punya petanya. Tapi kita nggak tahu ini urusan undang-undang harus diapain, urusan hak-hak para pekerja seks, teman-teman transgender harus diapain, kita nggak punya peta. Kalau nanya ke komunitas pasti tahu. Tapi kan masyarakat mengambil kebijakannya kan bukan komunitas, mengambil kebijakan mereka punya perspektif lain yang harus sebenarnya sering diajak diskusi untuk hal ini. Sejauh ini RC sering nggak sih mengajak, sebut saja pemerintah kan jadi strategis kan? Kita belajar di tahun kemarin lah, pas masa pileg sama pilpres. Itu tahun kemarin kita rasa baru pertama kali teman-teman komunitas melakukan diskusi dengan calon-calon anggota legislatif. Sebelumnya kita nggak ada pendekatan ke situ. Karena mau nggak mau kalau kita ngomongin permasalahan struktural ya kita harus melibatkan mereka. Mau suka nggak suka ya harus. Maksudnya kan sekarang juga kampanye untuk lebih sadar akan politik gitu, lebih paham tentang politik lagi cukup kenceng ya dari masyarakat sipil. Dan memang sebenarnya benar, apalagi karena kan ternyata banyak sekali permasalahan sosial di Indonesia. Tidak hanya HIV saja ya, kemiskinan, diskriminasi atau ketidaksetaraan, urusan buruh, petani, perempuan. Permasalahannya struktural. Ya mau nggak mau kalau struktural ya kita harus masuk ke wilayah kebijakan ya, artinya kita politik. harus paham politik. Itu sejauh ini pemerintah ini masih begitu aja gitu. Jangan ngasih stigma loh. Iya. Saya nggak ngeliat pemerintah ini ada dua pihak yang sama-sama tidak melakukan itu. Pemerintahnya nggak tahu mau cari ini kemana, masyarakat sipilnya juga tidak pernah melakukan pendekatan ke arah situ. Asik masing-masing. Asik masing-masing. Itu soal HIV. Sedikit saja nih di bagian akhir. Kalau di soal narkoba, apa sih isu terakhir soal narkoba ini? Iya, proses revisi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sedang berjalan, tapi saat ini diskusinya berhenti karena COVID. Dan yang ramai justru sebenarnya sekarang terkait dengan sikap Indonesia di bulan September ya kayaknya. Bulan September apa? Desember ya. Ada vote tentang ganja medis di CND. Ya kan? Indonesia ini udah mempersiapkan statement untuk menolak. Pasti. Untuk menolak, dan terakhir rilisnya dari Badan Narkotika Nasional, mereka mengatakan bahwa berdasarkan penelitian ganja di Indonesia itu tidak cocok untuk ganja medis. Menurut mereka. Kandungannya berbeda.
pokoknya nggak cocok. Ya, berarti kita impor aja. Tapi yang jadi mah gitu kan. yang jadi masalah saat ditanyakan beberapa teman dari koalisi ngirim surat ke BNN untuk meminta tolong dong hasil penelitiannya kita dibagi dong. Oke. Sampai sekarang nggak dijawabkan. Itu. Jadi ya sangat lucu saat sebenarnya kemudian bahwa penelitian terkait ganja di Indonesia ini benar-benar belum ada. Tapi dari BNN sudah mengeluarkan statement bahwa berdasarkan penelitian mereka. Dan penelitiannya itu nggak pernah dibuka ke publik kan, dan jadi misteri sampai hari ini misteri. ya. Oke. Dan yang baru-baru ini lagi rame ini ada kecenderungan, ini mah opini pribadi ya. Ada kecenderungan kalau yang ketangkap artis langsung jadi ambasador. Oh. Jadi duta ya. Kemarin kan ada deh artis tuh. Iya, bentar lagi diangkat jadi duta kemungkinannya. Kalau yang ditangkap bukan artis masuk penjara gitu. Akhirnya kan jadi sering kali bahwa begitu itu lain stigma ya ke aparat hukum lainnya. Enggak, kenyataannya seperti itu. Oh, kenyataannya. Oke. Ya, bagaimana selebritis kemudian akan sangat mudah mendapatkan rehabilitasi yang memang ada aturannya di Undang-Undang 35. Kan tapi begitu masyarakat umum mendapatkan permasalahan yang sama, jumlah dengan barang bukti yang sama, tapi tidak terliput media, mereka masuknya ke penjara. Tebang pilih. Iya. Tebang ya, pilih. ada kepentingan politik. Naon kepentingan politik? Ya kan kalau jadiin duta kan ada kampanye, nilai kampanye di nilai situ. kampanye tuh, itu nilai marketing. Kita bisa lihat bahwa kemudian mereka muncul di dalam media mengatakan menyesal menggunakan narkotika. Minta maaf dan berpesan pada anak-anak muda, pada follower saya gitu ya. Oke. Stigma sih. Tapi itu mau gitu. Setuju. Kita harus buktikan dengan sebuah penelitian tidak menyebabkan itu menjadi sebuah stigma. Oke. Ya, saya pikir cukup dulu ya untuk kali ini. Jadi ya inilah Indonesia tanpa stigma, ruang untuk ngobrol-ngobrol, ruang untuk berdialog, bisa tentang hal yang sepele, tapi bisa juga dari hal yang sepele itu malah jadi ternyata rumit ya, macam tadi. Iya, politik identitas. Terus tadi soal spiritualitas. Spiritual dan intelektual. Tapi ayah hostile tadi ya. Hostile dan snowball effect. Dan snowball effect-nya berimbang lah. Oke, kita cukupkan dulu dan mungkin episode ke depan kita juga masih punya beberapa topik ya. Ya, kalau misalnya ada yang punya usulan topik atau yang mau menjadi host itu atau menjadi narasumber, sok mangga komen aja. Tulis di komen. Ya, buat komunitas bisa masuk di bawah ini ya. Kita pengen banget denger dari perspektif yang di luar ya. Iya. Dan banyak tidak harus tentang program ya. Iya, tidak harus tentang ngomongin odading mangsa. Mangsoleh hayu, orang mah hayu. Ya, artinya kan tidak harus bicara tentang ya, karena Rumah Cemara berkaitannya ya terlanjur dikenal gerak di bidang HIV dan drugs gitu ya, narkoba. Nggak harus dua hal itu aja kan? Kita hapus stigma itu juga. Nah, itu dia ya. Gimana kita bicara tentang musik di Kota Bandung, gimana kita bicara fashion dan lain-lain, bukan begitu? Oke, setuju lah. Saya setuju Pak Baju Merah dan Pak Baju Belang-Belang. Jadi kita cukupkan dulu dan ya kita lihatlah apakah Indonesia kemudian bisa menghilangkan stigma itu. Kita semua juga yang akan melihat sama-sama. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan share.